Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali bersama kami GBI Anugerah Makassar. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita bersatu hati dan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, terima kasih buat hari ini. Kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun masih lewat online, tapi kami percaya hadirat Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami berdoa biarlah kuasa hadirat-Mu memenuhi setiap kami yang mengikuti ibadah online kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, kuduskan seluruh hidup kami, agar persembahan kami pagi hari ini sungguh boleh menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hanya Tuhanlah sumber jawaban dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dunia boleh menawarkan yang lain, tetapi apa yang ditawarkan dunia hanya sementara. Sedang di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sungguh Engkaulah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya. Kami percaya.
Mari tetap dalam hadirat Tuhan sedang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa dalam hadirat Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, segala perkara yang kita hadapi, kita sanggup menanggungnya karena ada Yesus bersama-sama dengan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang berkati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan di saat kita lemah, di saat kita jatuh,
Firman Tuhanlah mengangkat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Sekali lagi dengan iman saudara katakan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Sekali lagi dengan iman. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menuntun kami, Tuhan telah menjaga melindungi kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan, walaupun kami dipisahkan oleh jarak, tapi dalam persekutuan ini Tuhan, kami boleh dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui media yang ada Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami ya Bapa, untuk datang mendengarkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong setiap pribadi kami ya Bapa, mempersiapkan telinga hati kami Tuhan, untuk kami duduk dengar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat hari ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan juga pakai hamba untuk menyampaikan setiap isi kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39.
Sekali lagi di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Jikalau Bapak Ibu jemaat Tuhan telah mendapatkannya, mari kita bersama-sama melihatnya dan saya akan membacakannya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat 39. Perikop di atas yaitu keyakinan iman. Ayat ke-31, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Karena ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Saya ulangi di ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Paulus melontarkan pertanyaan tersebut, jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pertanyaan ini yang Paulus pertama berikan kepada jemaat Tesalonika dan jemaat Roma. Kita melihat bahwa Paulus memberikan pertanyaan ini. Ia yakin, saya yakin dan percaya bahwa Paulus yakin Allah tentu ada di pihaknya. Apakah Bapak Ibu yakin bahwa Allah di pihak Bapak Ibu sekarang, di pihak kita semua? Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan menjawab, iya, saya yakin dan percaya bahwa Allah sekarang di pihak kita. Siapa yang akan melawan kita? Pertanyaannya, ketika Allah di pihak kita, tentu Allah tahu kebenaran-kebenaran itu di dalam diri kita. Allah tidak mungkin memihak kepada hal-hal yang salah. Allah tidak mungkin berpihak kepada hal-hal yang bersifat kedagingan. Allah tidak mungkin berpihak kepada hal-hal yang menentang terhadap perintah-perintahnya. Jikalau Bapak Ibu jemaat Tuhan menjawab dengan penuh keyakinan iman bahwa saya percaya bahwa Allah di pihak saya, karena Bapak Ibu jemaat Tuhan memiliki suatu kebenaran-kebenaran di dalam hidup Bapak Ibu jemaat Tuhan maupun saya memiliki keyakinan bahwa Allah di pihak kita. Walaupun keadaan hidup kita penuh dengan kesusahan, kesukaran, tapi kita percaya bahwa Allah di pihak kita. Itu sebabnya mengapa kita harus memiliki iman yang kokoh, memiliki keyakinan iman yang kokoh. Karena kita sadar yang pertama Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena Allah selalu ada di pihak kita. Amin. Katakan bahwa Allah selalu ada di pihak kita. Allah selalu ada di pihak orang-orang pilihannya. Allah selalu ada di pihak-pihak orang yang benar. Allah selalu ada di pihak-pihak orang yang selalu mengandalkan Dia. Yang bagian yang kedua, pertanyaan yang kedua yang saya satukan, ayat yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah atau menuduh orang-orang pilihan Allah? Kita tahu bahwa seringkali kita tertuduh oleh setiap apa yang kita lakukan. Seringkali kita tertuduh oleh masa lalu kita. Seringkali kita tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Sehingga
iblis memakai kesempatan itu untuk mengintimidasi kita bahwa kita masih hidup di dalam perhambaan dosa, bahwa kita masih hidup di dalam keinginan daging, bahwa kita masih hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Iblis memakai itu, ia bahkan menuduh kita, bahkan mengintimidasi kita lebih dari apa yang kita perbuat. Ia menyalah-nyalahkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Benar, kita adalah orang-orang berdosa yang akan mendatangkan maut dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kita tidak akan tertuduh oleh intimidasi yang dilakukan oleh iblis yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena tindakan kita, bukan karena kesucian kita, tetapi semata itu karena kasih karunia Allah yang Allah berikan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jadilah orang-orang yang lebih dari pemenang. Di ayat yang ke-37 dikatakan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Kita tidak mudah tertuduh oleh tuduhan-tuduhan atau intimidasi yang dilakukan oleh iblis, tapi kita yakin dan percaya kasih karunia Allah, kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama Dia. Kasih karunia Allah membuat kita terbebas dari belenggu-belenggu, ikatan-ikatan dosa. Walaupun saat ini kita masih berbuat hal-hal yang salah, tapi kita tahu caranya, yaitu kita datang di hadapan Tuhan, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita datang memohon ampun di hadapan Tuhan, dan kita memiliki iman yang kokoh, kita memiliki keyakinan iman yang kokoh bahwa Yesus telah mati untuk kita, bahwa Yesus telah menebus dosa-dosa kita, sehingga tuduhan, intimidasi, bahkan penghukuman yang akan kita lakukan, yang akan kita sama-sama dihakimi di hadapan Allah, kita percaya bahwa kita terbebas karena kita memiliki pembela, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu jemaat Tuhan. Siapkah kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan katakan iya. Saya siap menjadi orang-orang, dan saya saat ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita melihat bagian-bagian ini, pada bagian yang pertama katakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kita memiliki keyakinan iman yang kokoh karena Allah ada di pihak kita. Pada bagian yang kedua, pertanyaan yang kedua ini, saya ulangi lagi katakan, siapa yang akan menuduh kita? Tidak ada. Iblis tidak memiliki kuasa untuk menuduh kita karena kita ada dalam kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus. Siapa yang menghukum kita? Iblis menghukum kita? Tidak. Allah telah membebaskan kita, bahkan lebih lagi. Karena itu, mengapa kita memiliki keyakinan yang kokoh, iman yang kokoh? Karena yang kedua, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Sekali lagi, saya ulangi, mengapa kita memiliki keyakinan iman yang kokoh? Pertama, karena kita percaya bahwa Allah di pihak kita. Pada bagian yang kedua, karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Lanjut pada pertanyaan yang terakhir yang Paulus berikan, bahwa di bagian ke-35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika kita membicarakan tentang kasih, kita yakin bahwa terlalu besar kasih Allah itu bagi kita. Terlalu indah kasih Allah itu bagi kita, bagi kehidupan kita. Sehingga Paulus katakan, siapa yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Dari kasih Kristus? Dikatakan bahwa di sini yang mungkin kita sering alami Bapak Ibu jemaat Tuhan, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan
atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya pedang, atau bahaya atau pedang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita melihat bahwa kalau kita tidak memiliki iman yang kokoh, walaupun kita percaya Allah di pihak kita, walaupun kita memiliki keyakinan kita adalah orang-orang pilihan Allah, tapi ketika ada pergumulan dalam hidup kita, ada permasalahan dalam hidup kita tidak akan mudah lari. Karena Paulus katakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ia memulai dengan kata penindasan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jikalau kita memperhatikan sejarah kembali ke Kristenan dalam penginjilan, terlalu banyak para misionaris, para penginjil yang ditindas, yang dianiaya, bahkan sampai mati. Mengapa mereka tetap melayani Tuhan? Mengapa mereka tetap setia mengikuti Tuhan? Karena mereka sadar tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Karena kasih Yesus itu sungguh sempurna, sehingga dalam penindasan, dalam penganiayaan, mereka tetap memiliki kasih Kristus. Ya, katakan lagi, atau kelaparan, atau ketelanjangan, yaitu kesusahan kita berkekurangan secara ekonomi, kehidupan kita tidak seperti orang lain yang berkecukupan. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak mengasihi Kristus. Itu bukan menjadi alasan untuk kita meninggalkan iman kita kepada Kristus. Sehingga Paulus katakan, penganiayaan, penindasan tidak akan membuat saya pergi dari kasih Kristus, meninggalkan kasih Kristus. Terlebih lagi, kelaparan atau ketelanjangan, kekurangan makanan, kekurangan pakaian, kekurangan kebutuhan kita tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan bahaya atau pedang, yaitu kematian sekalipun, tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan amin Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa kasih Kristus itu sungguh sempurna. Karena itu kita memiliki keyakinan iman yang kokoh. Di ayat yang ke-38, Paulus katakan, sebab aku yakin baik maut maupun hidup. Artinya bahwa sejak dahulu sampai sekarang dosa mendatangkan maut tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus, karena kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pengulangan tentang kasih diulangi pada ayat yang ke-39. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Paulus sadar karena kasih Allah lah kita bisa ada sampai hari ini. Kita tetap memiliki iman yang kokoh karena kasih Allah kepada kita. Itulah 3 pokok bagian penting yang kita belajar pada hari ini. Saya ulangi, mengapa kita memiliki keyakinan yang kokoh? Yang pertama, karena kita tahu bahwa Allah di pihak kita. Yang kedua, karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Dan yang ketiga, karena kasih Kristus sempurna di dalam hidup kita. Sehingga kita memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Yesus. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, walaupun terjadi penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita memiliki pengharapan yang penuh di dalam Kristus. Apa yang tidak kita lihat, itu yang kita imani. Dan saya percaya Tuhan menaruh itu di dalam hati Bapak Ibu jemaat Tuhan maupun saya. Saya teringat lagu pujian yang katakan, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang katakan tidak ada satupun. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita sampai hari ini, dan kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan,
kita akan melihat betapa besarnya kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga dalam menjalani kehidupan kita memiliki iman yang teguh di dalam sandaran kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Mari jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sadar Tuhan, di dalam keterbatasan kami, di dalam ketergantungan kami akan Engkau, Tuhan menaruh iman itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk iman yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan, tanpa pemeliharaan Tuhan, tanpa kasih Tuhan dalam kehidupan kami tidak akan mampu menjalani hari-hari kami. Kami akan merasa hampa, kami akan merasa kosong dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, ketika Tuhan menaruh iman dalam kehidupan kami. Keyakinan iman yang teguh, keyakinan iman yang kokoh dalam kehidupan kami. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, satu hal yang kami percaya Tuhan, satu hal yang kami imani, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu bahwa Allah di pihak kami, karena kami tahu bahwa kami orang-orang pilihan Allah, karena kami tahu bahwa kasih Kristus sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada yang memisahkan kami dari Kristus. Sehingga Tuhan, biarlah Tuhan dalam ayat yang ke-37 katakan, kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Yesus ada di pihak kami, bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan pada saat hari ini. Biarlah Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan, baik dalam pergumulan, baik dalam pekerjaan, baik dalam mereka melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, selalu jaga kesehatan. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan saatnya kita mau bersatu hati berdoa, bersyafaat bersama-sama. Mari kita satukan hati kita dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini, buat setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, kami percaya semua yang kami perbuat tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi nama Tuhan boleh dimuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu. Kau pakai kehidupannya lebih lagi Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu ini berada, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa membawa gereja-Mu GBI Anugerah Makassar ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati kehidupan mereka. Berikan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup mereka. Pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus, sehingga lewat pelayanan di tempat ini nama Tuhan dimuliakan. Ada banyak jiwa boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi jemaat-jemaat-Mu, Tuhan berkati kehidupan mereka, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, anak-anak, pemuda-pemudi diberkati dalam nama Yesus, sehingga jemaat ini Tuhan boleh menjadi jemaat yang bertumbuh dan menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan umat-Mu pagi hari ini. Mereka berikan korban syukur mereka, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Mereka berikan perpuluhan mereka diberkati dalam nama Yesus. Kami percaya janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan jemaat-Mu. Apa yang mereka tabur tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka akan menuai dengan bersorak-sorai, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Segala pergumulan,
yang dihadapi jemaat Tuhan, Engkau hadir di sana, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan jalan-Mu, sehingga jemaat Tuhan boleh beroleh kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kami menyerahkan program ibadah online kami ke dalam tangan kasih Tuhan, baik itu ibadah raya, ibadah sekolah minggu, ibadah worship night, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau bercampur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh mendatangkan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah-ibadah online kami boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa di luar sana, sehingga banyak jiwa boleh mengenal-Mu secara pribadi. Kami menyerahkan juga bangsa dan kota kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan akan terus menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Tuhan. Biarlah keselamatan boleh dinyatakan di tengah-tengah bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sudah kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Sekali lagi dengan iman. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan anak cucumu perkasa di bumi ini, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah